wahai sang presiden Daud, sekarang saya bacakan ayat ini. Kami angkat kamu jadi khalifah di muka bumi. Tegakkan hukum di antara manusia. Jangan ragu-ragu. Jangan ikuti perasaanmu, jangan ikuti emosimu, jangan ikuti kecenderunganmu. Fayudillika an sabilillah. Nanti engkau sebagai seorang presiden akan tersesat dari jalan kebenaran Tuhan. Sesungguhnya orang yang tersesat dari jalan Tuhan akan disiksa karena dia lupa tentang hari perhitungan. Jadi Daud, jangan ragu-ragu. Sebenarnya kita tidak butuh-butuh amat dengan anggota wakil rakyat segitu banyak. Ya betul. Nggak usah perlu ada. Banyak. Boleh ada gedungnya, tapi nanti untuk pembuatan undang-undang tim saja. Bentuk panitiaan diambil para rektor, kampus-kampus para kiai kumpul bikin. Ya memang aneh ya. Jadi mereka itu kan babunya rakyat ya. Kok duit yang dimakan babu lebih banyak daripada yang dimakan rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa sekalian, saat ini kami bersama dengan salah seorang pakar ilmu nahwu. Beliau adalah ahlinya. Kalau Anda mau bicara Jurmiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Ibnu Aqil, dan lain sebagainya, beliau ahlinya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Abdul Mujib, pengasuh Pondok Pesantren As-Sa'adah. Beliau diletakkan Allah Subhanahu wa taala di bagian barat Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Depok. Baik, sekira supaya tidak berpanjang kalam, kita langsung bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Kiai Mujib. Waalaikumsalam Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah. Beliau juga penggagas Depok mengaji kitab kuning, sehingga setiap saat beliau berkeliling untuk membaca kitab kuning di masjid-masjid dan musola. Sebuah gagasan yang sebenarnya merupakan tradisi kita yang punah. Insyaallah di daerah-daerah yang lain kita akan juga hidupkan kembali tradisi pengajian kitab kuning supaya setiap kajiannya bertanggung jawab dan tidak didominasi oleh pikiran kita sendiri. Pada saat ini bisa dikatakan sejak beberapa hari terakhir ini Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, berduka, air matanya berlinang, tapi bukan Mas Intan yang terkenang, karena Mas dan Intannya sudah bisa kita rebut kembali dan Freeport sudah menjadi milik kita kembali. Tapi hari ini yang terjadi adalah anak-anak yang berkelahi. Kita ingin minta pandangan dan analisa dari guru kita Kiai Mujib. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan baik. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walaha ma ba'du. Terima kasih Kiai Syarif yang telah mengajak saya untuk ngobrol siang. Semoga obrolan ini ada manfaatnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang Indonesia ini yang katanya gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nugu, tetapi nyatanya 180 derajat terbalik. Realitas sosial kita melihat angka kemiskinan luar biasa, pengangguran luar biasa, kemudian indeks
kemanusiaan juga begitu rendah di Indonesia ini. Nah, mengapa ini terjadi? Kalau kita analisa, kira-kira sumbernya itu adalah di akhlak, ya, akhlak dari para penyelenggara negara ini. Makanya dulu mengapa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak ini sesuatu yang luar biasa. Orang sepinter apapun, kalau akhlaknya tidak baik, itu nggak ada nilainya, bahkan lebih bahaya daripada orang bodoh yang tidak punya akhlak. Ya. Nah, akhir-akhir ini para penyelenggara negara kita ini tidak punya sense of crisis, tidak punya rasa bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, negara yang katanya kayu dilempar aja jadi tanaman, ya, yang katanya alirannya itu kolam susu. Orang yang miskin luar biasa, pengangguran luar biasa. Sudah pada saat yang seperti itu, pemerintah tidak hadir, ya. Sudah tidak hadir, malah kemudian menekan dengan menarik pajak yang setinggi-tingginya. Apa sekarang yang tidak dipajaki? Makan ada pajaknya, rumah ada pajaknya, telepon ada pajaknya, motor ada pajaknya, hampir semuanya dipajaki. Ya, hampir semuanya dipajaki. Yang pajak itu terlalu tinggi. Nah, pada saat yang sama, rakyat sedang dipajaki, para penyelenggara negara itu pamer kemewahan, menampakkan hidup hedonnya, punya mobil yang macam-macam, rumahnya yang ada liftnya, macam-macam. Ini menjadikan sakit hati, ya, tidak hanya sekedar disparitas, tetapi juga menyebabkan sakit hati yang mendalam di kalangan masyarakat. Merasa kok seperti itu, kok tidak ada perasaan empatinya sama sekali kepada orang miskin. Mestinya kalau mau berkiblat pada negara-negara lain yang lebih wise, yang lebih bijak itu, ya pajak itu ya kalau tidak dihapuskan ya paling tidak dikurangi, bukan malah ditambah terus. Bagaimana ada upaya-upaya untuk diversifikasi fundraising sehingga negara itu bisa survive dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira sumbernya itu di situ ya. Sumbernya itu di akhlak ini. Akhlak baik. ini. Kalau saya gambarkan ini seperti musim kemarau panjang yang sudah terbakar. Betul. Sudah begitu ada juga anak-anak muda yang iseng ibaratnya, atau orang-orang yang iseng membuang puntung rokok. Betul. Cukup untuk menghanguskan satu hutan yang lebat, yang akibatnya pohon yang sebenarnya sedang berbuah, sedang subur juga ikut kebakar karena rumput kering yang di bawahnya sudah menyala. Kalau saya melihat bahwa fenomena keramaian saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ini tadi, tapi ada juga api kecil tambah angin. Mungkin 3 lah ya, maksudnya 3 ya. Saya melihat ada juga sisi lain. Jelas kalau tadi kan adanya sekelompok orang yang notabene ya, babunya rakyat ya, maaf ya. Yeah. Dia babu di rumah rakyat, seenaknya dia makan berpuas di meja makan juragannya, di-share lagi. Betul. Sementara juragan sedang ada di luar. Jelas menyakiti lah.
Padahal hanya beberapa tahun yang lalu kita melihat ada contoh teladan yang bagus dari seorang pemimpin yang menampakkan kesederhanaan dalam segala kehidupannya. Itu juga mereka tidak suka. Diberi contoh oleh seorang pemimpin yang hidup sederhana, yang kemana-mana menggunakan baju putih, toh mereka kritik. Nah, sekarang diberi contoh pemimpin yang juga mencontohkan berlaku tegas, juga kritik juga. Tapi saya kira ini bukan bukan hanya satu sisi, Gus ya. Kalau benar bahwa kecemburuan itu atau keramaian itu muncul karena kecemburuan sosial, ini mungkin juga tidak harus seperti itulah, tidak harus seperti itu tampilannya. Tetapi jelas ini satu tadi ya, sedang kering rumputnya, musim panas. Nah, ini yang penting kita cari sekarang, kira-kira nih anginnya dari mana ini? Nah, yang melemparkan rokoknya siapa? Terus anginnya tuh dari mana ini? Itu Gus, coba penjelasan lihat. Jadi memang ini banyak pihak yang juga ikut sedang bermain, ya, sedang memanfaatkan ini. Jadi ada yang merasa, para umpamanya ada mungkin yang dulu dibebaskan untuk mengekspor barang-barang mentah, kemudian diputus itu jalurnya, jadi marah. Juga yang pihak-pihak yang selama ini telah menikmati banyak hal, kemudian diputus semua jalurnya, ini juga jadi marah. Kemudian banyak hal yang mungkin juga orang karena tidak diberi kesempatan merasa ikut berjuang, tapi kok nggak diberi kesempatan juga ikut marah. Jadi memang variabelnya banyak. Di saat masyarakat yang sedang galau, sedang resah, sedang tadi susah, kemudian dikompori sedikit saja, kan, dilempari korek api tadi itu, ya bisa jadi hanya selama ini kita masih menerka-menerka, meskipun kira-kira gambarannya sebenarnya bisa kita, tapi kan nggak elok kalau kita sampaikan itu. Hanya gambarannya ya kira-kira orang yang selama itu kemudian tidak merasa diuntungkan, kok sekarang masih begitu juga merasa pemimpin yang kemarin itu masih dianggap ikut cawe-cawe. Kira-kira itu bukan Domir Rafa yang mustatir ya? Jadi ya, di belakang mereka itu ada Mamin Domir Rafi Mayastatiru itu. Betul. Jadi di balik yang ramai ini ada orang besar yang ikut bermain karena ya tadi, oh kok anaknya dia bisa, anak saya kok enggak bisa umpamanya gitu. Kok yang diberi kesempatan kok itu, kemudian ini kok enggak, dan sebagainya. Jadi yang bermain ini memang dari berbagai sisi, termasuk partai-partai yang mungkin ya partai-partai besar yang selama ini merasa kalah bersaing, kemudian merasa tidak mendapatkan porsi yang semestinya, akhirnya juga melakukan hal yang sama. Jadi dari berbagai elemen bangsa. Oleh karena itu ini butuh siraman. Jadi butuh air untuk menyiram semuanya dari berbagai elemen, diantaranya ya dari Kiai Syarif, dari para kiai-kiai yang lain, dan para tokoh-tokoh bangsa ini untuk meredam ini supaya tidak berlanjut. Karena kalau ini berlanjut, wah luar biasa bahaya, ini akan terjadi seperti tahun 98 ya, khawatirnya itu. Jilid 2 khawatirnya. Dan polanya hampir sama. Polanya hampir sama. Ya, saya coba gambarkan seperti Indonesia kan seperti perahu besar ya. Perahu besar yang banyak penumpangnya, salah penumpangnya banyak muatannya. Kemudian ini digoncang oleh gelombang yang dahsyat kiri kanan. Betul. Saya kira dengan kembalinya Freeport ke Indonesia, Blok Rokan dan sebagainya, ini lautan di luar perahu kita itu gonjangannya besar. Gitu? Jangan dianggap bahwa mereka itu bahagia dengan sangat lebih tidak baik-baik sekali kan dibanding kita dengan hasil itu ya. Nah, perahu kita sedang berjalan nih, gitu. Supaya tidak roboh, tidak kerem, mestinya perahunya kan stabil.
Ironisnya perahunya sendiri keberatan muatan. Nah, saya ambil itibar dengan Nabi Yunus. Saya ambil itibar Nabi Yunus. Betul. Ketika perahu terlalu berat muatannya, kemudian hampir tenggelam, harus ada undian. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu diundilah, dan ternyata yang keluar itu Yunus. Yunus keluar namanya dalam dalam hasil kajian kalau sekarang itu ya. Di antara penumpang perahu itu Yunus yang terpaksa harus lemparan lautan aja. Jadi karena kelebihan muatannya. Mungkin kira-kira begini. Ketika kita goncang seperti ini, harus dicari pihak-pihak yang memang bikin berat negara ini. Yang memberatkan dengan gajinya kita. Nah, itu yang kita turunkan itu. Jadi misalnya ada satu aja parlemen atau apa, cocok kalau itu dibubarkan karena bikin berat gitu kan misalnya. itu pikiran saya begitu ya. Jadi memang dari luar juga begitu, yang merasa bahwa selama ini menikmati bisa impor bahan mentah dari Indonesia itu kemudian diputus, itu merasa kelabakan, kemudian juga ikut bermain kepada orang-orang yang ada di dalam ini yang tidak puas. Jadi ya memang Indonesia itu potensi pecahnya itu besar. Mengapa? Negara dengan 17.000 pulau, dengan 700 lebih suku bangsa, dengan 1.000 lebih bahasa. Ini potensi pecahnya luar biasa. Kalau dikompori sedikit, wah itu. Sementara ormas-ormas perekat, ya, ormas-ormas yang selama ini menjadi perekat itu sudah mulai juga diobok-obok, entah mengobok-obok diri sendiri atau memang diobok-obok oleh pihak lain, sehingga ini juga mulai kehilangan daya rekatnya ini, ya, daya rekatnya ini. Jadi kompleksitas persoalan ini harus kita redam. Ya, tentu saja kita para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat juga harus takarrub kepada Allah supaya negara ini tetap aman, tetap damai. Karena kita tidak ingin seperti yang terjadi pada Arab Spring, ya. Jadi yang Arab itu yang Islam semuanya saja kemudian jadi gak karu-karuan. Afghanistan itu hanya ada 9 suku dan semuanya beragama Islam, tapi diobok kanan kiri dan akhirnya bergolak dan tidak selesai. Dulu yang menjadi negara paling kaya, dulu tidak ada perempuan bisa nyopir itu, kecuali di Afghanistan. Sekarang menjadi negara yang sangat miskin, Jadi ini yang harus menjadi keprihatinan, kewaspadaan kita semuanya. Ya, kira-kira gitu. Saya ingat hadis, Gus, ada hadis di mana dikatakan bahwa ada satu masa di mana la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam ada namanya. Wala minal Qur'an illa rasmuhu. Dan Quran itu yang tersisa tinggal tulisannya, bisa dibaca. Yang hafal banyak. Bacaannya bisa. Semboyan tulisan Islam ada di mana-mana. Masajiduhum amirah, masjidnya megah-megah. Tapi kharbun al huda. Dilihat dari sisi hidupnya petunjuk Allah di situ, dia seperti benda yang sudah roboh. Nah, yang benar apa? Ulama'uhum, ya, syarru man tahta adimis sama. Ya. Manusia terburuk di zaman itu adalah ilmuannya. Nah, ini menariknya. Minhum takhrujul fitnah wa lahum ta'udu. Mereka sumber kericuhan, mereka sumber yang membuat masyarakat resah, sumber kekacauan itu adalah ilmuwan, bukan orang bodoh. Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat semua peta gejolak hari ini, keributan, kita lihat di medsos dimanapun, tidak ada orang bodoh yang bisa mempengaruhi massa.
Mereka sumber malapetaka. Tentu dalam pengertian yang luas, bukan cuma statement-statement. Misalnya ulama yang tidak berani mengambil sikap atau menyikapi satu persoalan, tidak segera mengeluarkan fatwa ketika ada polemik di tengah masyarakat. Itu adalah sumber malapetaka sebenarnya, sumber kekacauan. Ada sesuatu yang misalnya diajukan kepada para ulama, jika dibahas hari ini satu hari selesai. Tapi dibiarkan menggelinding. Akhirnya terjadi polemik yang berkepanjangan di mana-mana, itu juga banyak. Belum lagi ulama-ulama yang memang bermental bonsai yang bisa dibonsai ke sana kemari, gitu kan? Bisa dibonsai ke kemari, dia disirami hidup sendiri, kemudian yang lainnya mati di kebun, tapi nanti kan pada akhirnya juga dia nggak ada harganya. Nah ini tadi ya, kalau dikatakan ormas-ormas yang keagamaan yang selama ini menjadi perekat ya, sebut saja dua lah, NU dan Muhammadiyah. Selama dua ormas ini masih eksis, bekerja pada bidangnya, insya Allah, sebesar apapun goncangan angin gak akan roboh ini. Tapi yang dua ini diobok-obok nih. Kalau jujur aja kita, kalau Muhammadiyah kelihatannya masih stabil lah. Rohnya masih, tapi NU ini sudah dibikin berapa kelompok sekarang ini. Dan ironisnya, diam. Iya dah. Nah, ini beliau ini orang NU, jadi tahu benar perjalanannya dari lumbung NU, dari pusat NU Jawa Timur, dan turun bareng juga di NU, gitu. Nah, moga-moga barangkali ada pandangan khusus lah. Jadi kembali tadi, jadi memang yang bikin hiruk pikuk Indonesia bukan orang bodoh, orang-orang pinter, ya orang-orang pinter. Tetapi orang pinter-pinter yang keblinger kira-kira gitu ya. Makanya suatu saat juga apa yang didawuhkan oleh Kiai Syarif tadi, Nabi pernah mengatakan juga, ada yang paling aku takutkan daripada Dajjal, yaitu ya tadi, yaitu ilmuwan yang jelek, Jadi, lah ini yang terjadi hari ini, karena mereka kemudian bikin fatwa yang macam-macam, kemudian macam-macam lah yang mereka lakukan itu. Ada yang mendesain untuk mendowngrade orang, ya. Oh itu sumbernya juga ada dari orang yang yang katakan selama ini dianggap sebagai imam besar atau apa, sumbernya dari sana dan sebagainya. Jadi ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, dan kita harus sekarang ini harus betul-betul menyadari bahwa ya tadi, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Makanya semua elemen yang terutama sebetulnya yang seragu perekat bangsa ini, yaitu ormas-ormas besar ini harus betul-betul bersikap yang bertindak cepat, tetapi juga yang wise, ya, yang bijak, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini kan seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Syarif tadi, hal-hal yang sebetulnya selesai dengan mudah itu dibikin sulit, ya, dibikin sulit. Jadi yang di masyarakat itu menjadi hiruk pikuk itu, yang mestinya cukup selesai dengan dikumpulkan ayo basul masail, pendekatan ilmiah, kamu tunjukkan mana dasar-dasarnya, yang kamu mana dasar-dasarnya. Nah, kalau tidak puas setelah itu nanti ada lagi tes DNA atau kajian filologisnya dan sebagainya. Selesai kalau di pendekatan-pendekatan itu. Kalau dibiarkan, kemudian apalagi kok malah kemudian berpihak pada salah satu pihak, wah ini mana? Padahal salah satu pihak ini yang selama ini ngobok-ngobok negara ini, yang berusaha untuk merubah sejarah bangsa ini, baik secara kebangsaan, secara kemerdekaan, secara NU, secara Jatman, bahkan yang merubah makam-makam dan sebagainya. Jadi mestinya ormas-ormas besar ini
harus segera bertindak. Ya. Karena kasihan umatnya ini kan umat-umat yang kadung model patronase, jadi ngikuti pada figur itu. Jadi ini kalau tidak segera disadarkan, tidak segera diatasi, diselesaikan, ini yang punya dosa jariah yang sekarang jadi memegang kepemimpinan di ormas-ormas itu kalau ada pembiaran ini. Jadi ya 20 tahun lalu saya sudah menulis tentang judulnya Daud naik tahta. Ya. Itu sebenarnya sebuah prediksi, sebuah isyarat yang muncul seketika bahwa nanti ada seorang jenderal, menantu dari seorang jenderal yang juga presiden, tapi dia akan naik jadi presiden setelah mertuanya meninggal dunia, dan sekarang sudah terbukti dan tulisannya masih ada, dan saya sebarkan waktu itu di Jabotabek, bahkan di luar Jakarta dalam bentuk lembaran Jumat, dan Nuwun Sewu pernah saya kirimkan kepada Pak Sumitro waktu itu masih hidup melalui Pak Dedi Arkadi. Tolong sampaikan bahwa putra beliau insya Allah nanti jadi presiden, tapi nanti agak lama gitu. Mungkin bisa dicek di kediaman beliau ya. Nah, yang menarik apa? Kalau kemarin dulu kan Daud baru Sulaiman. Sekarang Sulaiman baru Daud. Solo baru Daud. Dan Daud beda fungsi dengan Sulaiman. Kalau Sulaiman itu ada satu nabi yang bisa berbicara dengan segala binatang. betul. Dia bisa beradaptasi dengan semua kalangan masyarakat, dari mulai ulama, kiai sampai rakyat jelata. Bahkan dia satu-satunya mungkin pemimpin yang mau datang di lembah semut, penghasil sarang semut kan Papua kan, satu-satunya dia yang mau datang ke sana itu. Nah sekarang dibalik, dulu Daud baru Sulaiman, sekarang Sulaiman baru Daud. Dan di masa Daud itu apa? Ya Daud, inna ja'alaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yad'una sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Dia diingatkan, wahai sang presiden Daud. Sekarang saya bacakan ayat ini. Kami angkat kamu jadi khalifah di muka bumi. Tegakkan hukum di antara manusia. Jangan ragu-ragu. Jangan ikuti perasaanmu, jangan ikuti emosimu, jangan ikuti kecenderunganmu. Fayudillaka an sabilillah. Nanti engkau sebagai seorang presiden akan tersesat dari jalan kebenaran Tuhan. Sesungguhnya orang yang tersesat dari jalan Tuhan akan disiksa karena dia lupa tentang hari perhitungan. Jadi Daud, jangan ragu-ragu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hari ini, apakah dia seorang yang kaya raya dengan uang, apakah dia yang pernah punya jabatan tinggi, atau dia punya masa banyak, jika dia melakukan kelakuan yang salah di zamanmu ini, fahkum bainan nas, tegakkan itu. Saya yakin Daud masa kini akan bertindak itu. Harapan kita. Hanya masalahnya sekarang ini sedang ada upaya-upaya untuk bagaimana memusuhkan antara Sulaiman dengan Daud itu. Nah, itu. Itu kan sudah senior dulu. Setan bagaimana misalkan antara Adam dan Hawa kan? Ini yang menjadikan hirup itu gak selesai ya, gara-gara ada yang merasa cemburu, ada yang merasa kepentingannya terabaikan dan macam-macam, sehingga ini dibentur-benturkan. Tinggal bagaimana Daud ini kira-kira bisa memahami bahwa ini adalah by design dan sebagainya. Kalau terpengaruh ittibaul hawa tadi, wah bahaya itu. Tapi insya Allah ada bukan kita lah ya. Ada sekelompok orang yang konsentrasi memikirkan dia. Amin, amin, amin. Semoga lah. Indonesia selalu dijaga oleh Allah karena ada sekelompok orang yang, ya itu tadi, menyiapkan dirinya untuk senantiasa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, juga berbicara dengan orang-orang sekitarnya. Banyak, masih banyak. Saya terharu kalau ini karena kita juga menginginkan kita sebagai rakyat semuanya, termasuk yang ada di barisan belakang mereka semua itu. Di Daud, jangan ragu-ragu. Ini adalah masanya hukum. Jadi kalau Sulaiman masanya adalah masa apa namanya, konsolidasi, gotong royong, kerja, gitu. Dia masa kerja. Kalau sekarang adalah masanya penegakan hukum. Ini sudah diurut sama Allah. Tinggal bagaimana para ulama, para ilmuwan, para kiai, dan semua masyarakat sadar. Kita pastikan perahu
sampai ke tepi. Sampai ke pantai. Biasa ombak saja. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Jika stabil perahumu, tidak bisa yang lain akan merusakkan kamu. Nah, mungkin ada saran-saran Gus. Tambahan kan masih banyak nih. Kita masih banyak ngobrol nih. Kita akan gali terus ya. Iya. Jadi ya kembali lagi memang kita harus semuanya harus waspada, harus paham bahwa ini hiruk pikuk ini tidak mengalir begitu saja, tetapi ini ada banyak peran beberapa orang yang entah itu karena kecewa, entah itu karena nggak kebagian, entah itu karena merasa terpotong dan sebagainya. Ada juga yang ambisi yang tidak tersalurkan dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kita jangan mudah terprovokasi atau hal-hal apa-apa saja informasi harus diklarifikasi dulu. Sekarang kan gampang kalau ada berita kita cek ini hoax apa tidak ini. Karena sekarang itu orang bikin narasi paling gampang. Ya. Kayak contohnya ya, kemarin Bu Sri Mulyani yang katakan bahwa dosen dan guru menjadi beban negara, padahal bukan pernyataan. Bukan itu kalimatnya. Bukan. Tapi karena itu sudah dibikin kayak begitu, kemudian orang tanpa klarifikasi marah, jadinya hanya marah saja. Ya sama seperti sekarang ini kan video-video yang dulu mamanya kita joget-joget yang beberapa sebelum itu bisa dihadirkan sekarang, dikasih narasi macam-macam. Makanya kita harus hati-hati semuanya sekarang ini ya, dengan berbagai teknologi yang semakin canggih ini. Semakin mudah tapi juga semakin membahayakan. Jadi kayak dua sisi mata pisau. Satu sisi ada manfaatnya, satu sisi ada madorotnya yang juga harus kita antisipasi. Dan ya ada kala penting tentu saja kita harus selalu berdoa kepada Allah di berbagai kesempatan. Makanya saya selalu menyempatkan kepada jamaah, mari kita doakan membaca Fatihah untuk kedamaian negeri ini. Karena ya kita tidak tahu. Aksiru bidu'ail khair fa innahu la yu'lamu min ayyi fahin yuqbalukan. Pokoknya perbanyak minta doa karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Jadi banyak doa-doa itu. Iya, saya lihat bahwa sebenarnya kita juga bisa mengatakan baik-baik saja. Indonesia baik-baik saja. Tetapi bisa menjadi tidak baik-baik saja. Itu tadi karena ada informasi. Kita sendiri tidak tahu berapa orang yang kelaparan. Nyatanya ya masih pada makan juga. Saya kemarin keliling sampai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, keliling sampai ya ke kampung-kampung karena saya ini kan mau balik kampung. Hampir semua masyarakat menyatakan cukup berterima kasih kepada pemerintah, baik yang sekarang maupun yang kemarin. Dengan kekurangan-kekurangannya yang mereka inginkan. Nah, mereka punya kecemasan kalau misalnya tadi itu pajak naik. Mereka juga khawatir kalau misalnya biaya pendidikan mahal. Tapi kan belum. Nah, kekhawatiran itu ditangkap oleh orang-orang yang memang sedang menginginkan terjadi kekhawatiran massal. Ketika seorang Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini kan beban ya memang benar. Tapi bukan dalam pengertian merasa keberatan. Beliau mengatakan itu adalah beban dalam pengertian tanggung jawab yang harus dikelola oleh negara. Sehingga semuanya harus bersabar, semuanya harus bersama-sama menyelesaikan ini bukan tanggung jawab sendiri. Nah ini kemudian dibuat narasi sendiri. Ada lagi nanti pemimpin yang sedang baik-baiknya dengan rakyat, sedang menghidupkan budayanya dan tradisinya, diserang dengan musyrik, disebarkan ke masyarakat.
Bahkan sebelah masyarakat, sebagian masyarakat yang memang sumbunya pendek ketika menerima informasi langsung konslet. Itu bagaimana masyarakat Jawa Barat dicoba dibenturkan dengan KDM. Padahal orang-orang yang menyerang itu mungkin agamanya separohnya KDM lah, nggak ada apa-apanya lah, ya kan? Iya. Tapi begitu hebatnya narasi, sampai-sampai dulu juga kan Jokowi pernah juga difitnah ibunya Kristen, sampai orang-orang yang selama ini kita anggap hati-hati karena masifnya serangan itu kemudian menjadi terpengaruh juga. Tapi syukurlah bahwa hamba-hamba Allah yang tertipu tadi banyak kemudian yang secara terbuka jujur mengatakan bahwa saya minta maaf karena saya salah. Tapi bayangkan kalau seorang Nabi Adam saja bisa tertipu dengan hoax yang dibikin oleh iblis, coba, dibikin oleh setan. Bayangkan gimana orang-orang awam. Adam tuh dapat wahyu loh ya. Tapi ketika setan bikin hoax, ditambah lagi hoaxnya itu dibikin pakai tafsir lagi. Tafsir dengan ayat yang diturun pada Adam sendiri. Ini aneh itu. Pakai sumpah lagi. Ayat turun pada Adam. Dia kan sanadnya mutasil. Lah kok Adam malah mau nerima ngaji fatwa dari yang gak mutasil gitu. Gak punya sanad ilmunya. Tapi karena meyakinkan saking hebatnya itu, dia memang profesinya. Narasinya bagus. Dan katanya kan demi kebaikan dia. Jadi katanya apa? Syaratnya kamu kalau ingin tidak di impeachment, gitu kan? Autakuna khalidin. Kalau pengen tidak di impeachment, tidak ada pemakzulan, kudu ini. Loh, apa urusannya dimakzulkan? Gak ada urusannya kok. Adam dan Hawa lagi tenang-tenang, tidak melakukan pelanggaran. Justru katanya kalau kamu melakukan ini, nanti kamu tidak makzulkan. Padahal kalau diikuti sarannya malah makzul dia. Betul. Nah, ini kan penting buat kita semua jadi waspada masyarakat bahwa tidak semuanya yang sampai ke telinga kita tuh tidak semuanya kebenaran. Kita saring. Ya. Tadi beliau sampaikan tidak semua khobar itu adalah benar. Ada yang kadzib juga. Betul. Memang kasihan kita melihat para penyelenggara negara yang baik, yang berusaha mendekati rakyat dengan baik, itu malah sekarang ini dicaci maki, dihina, macam-macam, itu dianggap cari muka dan sebagainya. Ini memang ada yang sakit juga dari sebagian tadi orang yang ngerti tadi itu cendekiawan yang nggak baik tadi ini, yang kemudian bikin narasi-narasi yang kayak gitu. Kadang-kadang persaingan daerah juga begitu, umpamanya merasa iri, kok dia bisa begitu ya di daerahnya saya kok nggak bisa, akhirnya menghantam juga. Nah, kayak gitu-gitu ya kita ini merasa agak jengah juga melihat fenomena-fenomena ini ya, fenomena-fenomena ini. Yang menarik itu apa? Sekarang ini ada, kalau perahunya itu miring-miring, malah orang suruh pada turun dari perahunya dibakar. Jangan, itu perahu kita kok. Jangan perahunya yang dibakar. Jadi tadi penumpang yang bikin berat aja itu yang diturunkan, itu yang beres. Aman insya Allah. Kita butuh besok kok bikin KTP di mana, ngurusin negara. Iya, penumpang yang rumput-rumput itu yang itu malsu-malsu itu buang itu, ya. Pulangin ke daerahnya itu malah. Jadi aman. Kita nanti sepakat Gus. Saya bikin badan namanya company. Jadi komplotan pendusta dan penipu. Nah ini harus dikat ini. Ini harus diturunkan dari penumpang itu kan. Iya. Di gedung DPR insya Allah masih ada yang benar, ada lah ya, walaupun saya sendiri tidak tahu kan. Kalau yang tidak benar kan tahu semua. Malah kalau saya punya pikiran DPR nggak usah banyak-banyak, cukup 5 orang juga beres, atau kepanitiaan aja. Kalau cuma bikin undang-undang apa sulitnya sih? Misalnya bikin undang-undang perpajakan panggil aja ahli perpajakan 5 orang, bayar 100 juta selesai. Nggak usah pakai gedung. Terlalu banyak itu. Terlalu banyak. Gitu, menteri juga sama kebanyakan. Nah Allah saja menterinya cuma 10 kok. 10 malaikat. Dan bikin anggaran itu yang nggak masuk akal. Wah, anggaran beras kok 12 juta, itu mau makan model apa? Lah telepon saja itu 15 juta, itu mau nelpon model bagaimana? Apa nelpon terus gitu? Dan lain sebagainya. Bahwa yang
yang wajar gitu ya. Kalau saya sih senangnya anggota DPR ya gajinya UMR aja. Nanti kan ketahuan mana yang sungguh-sungguh mengurus negara, mana yang menguras negara. Gitu. Di samping itu fungsinya juga akan memperbaiki demokrasi. Orang kalau umpamanya gajinya kecil, artinya gajinya umpamanya lah 30 juta umpamanya atau berapa itu. Kira-kira kan nggak terlalu beribut, nggak terlalu ngasih duit banyak sehingga nggak sampai boros negara, boros. Sekarang ini karena mereka itu modalnya besar untuk jadi itu, maka akhirnya balas dendam. Gaji yang sudah besar saja masih rasanya kurang. Coba kalau umpamanya kita minta tolong nguruskan proyek, itu nanti kan mesti ada minta berapa persennya, minimal 20% umpamanya. Oh ini kan ya, Masya Allah, kok ya rakus banget itu sudah untuk hidupnya sudah mestinya sudah sangat-sangat cukup lah ya, sangat-sangat cukup. Itu masih kurang itu kan. Makanya mereka itu sebenarnya orang-orang fakir. Mengapa ya? Karena masih kurang cukup. Cukup. Saya pikir itu aja Gus, apa namanya? Gini. Kalau menurut saya gitu, saya akan berulang kali sejak zamannya dulu lah, zamannya Pak SBY saya sudah bicara waktu di stasiun TV kan. Sebenarnya kita tidak butuh-butuh amat dengan anggota wakil rakyat segitu banyak. Ya betul. Nggak usah perlu ada. Banyak. Boleh ada gedungnya, tapi nanti untuk pembuatan undang-undang tim saja, bentuk panitiaan diambil para rektor, kampus-kampus para kiai kumpul bikin 100 juta lah, mungkin kita juga mau gratis ya. Makanya sekarang mamanya tentang perampasan aset, mengapa tidak ya karena para pemimpin partainya itu bermasalah. Mau rampas aset tapi ada aseton di situ. Aseton yang nggak mau kan? Ya khawatir lah kalau itu saya setujui nanti punya saya dia disita. Itu masalah. Udah saya setuju kalau bukan dibubarkan atau diruntuhkan dengan DPR-nya, dikurangi orangnya. Nggak usah ada DPR-nya, kasarnya itu aja lah, sudah cukup. Kepanitiaan aja lah, kayak Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, Agustusan itu kan juga sukses kan? Iya, ad hoc lah. Panggil orang-orang pakar kan gantian. Masalah hukum, masalah pertanian, masalah apapun, panggil itu 3 hari lah lokakarya, ya kan, rapat kerja, 100 juta selesai, pulang bubar, besok perlu apa lagi, panggil lagi gitu. Jangan digaji tiap bulan juga, aneh kan, gajinya sekian juta, tapi tunjangan itu belum tunjangan mobil, nggak ukuran pokoknya, aneh-aneh aja itu. Itu bukan cuma DPR loh, semuanya juga ada ya. Sekarang saya ambil gambar gini Gus, kalau menurut saya sih. Besok kabinet nggak usah banyak-banyak, 10 menteri. Iya, kayak sekarang kabinet juga terlalu banyak, wamennya kebanyakan juga. Iya. Menghabiskan anggaran di saat negara nggak punya duit. Malaikat aja cuma ada 10 macam kok. Menteri 10 cukup lah. Jangan malaikat Jibril itu kan, menteri urusan pendidikan kan. Mikael, menteri ekonomi. Kan gitu. Iya. Itu kita bikin aja 10. Malaikat Malik itu urusan penjahat, penjahat, Ridwan ya apa sih kesejahteraan rakyat gitu loh kan ya. Nabi aja cuma 25. Nah, kalau Indonesia idealnya itu sebenarnya maksudnya Nabi Rasul ya, yang di Quran tuh. Mestinya Indonesia itu provinsi 25 aja, nggak usah dikembang-kembangin. Nggak usah. Dan berkembangnya provinsi itu potensi kehancuran kita, bermusuhan. Pinter mereka, kecamatan dimekarkan, lalu jadi kabupaten baru. Nah itu potensi. Saya kira idealnya Indonesia itu provinsi 25 udah cukup lah. Sama dengan 20 Nabi dan Rasul. Gitu. Jadi harus ada penataan ulang tentang sistem perpolitikan ya, tentang kepartaian ini. Ini fungsi partai itu sebetulnya lebih pada apa? Karena mereka itu tidak lebih dari kapal keruk sebetulnya. Mengapa kok berebut di jabatan di menteri umpamanya? Ya karena itu lahan untuk ngeruk tadi itu. Ya. Nah sementara yang di DPR-nya juga sama. Jadi sistem kepartaiannya juga harus dievaluasi, DPR-nya juga harus dievaluasi. Ada DPR, ada MPR, ada DPD. Ini ngabisin duit semuanya. Jadi sebetulnya anggaran-anggaran untuk itu semuanya dibagi untuk rakyat yang kurang, itu aman-aman saja nanti sebetulnya itu. Ya memang aneh ya. Jadi mereka itu kan babunya rakyat ya.
duit yang dimakan babu lebih banyak daripada yang dimakan rakyat. Gitu. Malah mereka kita suruh beli bensin kan, ibaratnya mereka supir mobil kita, tolong belikan bensin. Tapi bensinnya yang beli cuma sedikit. Nah, kerjasama dengan pom bensinnya kan, diisi 100 liter padahal cuma 3 liter. Ini supir-supir nakal ini. Itu belum servis nanti. Nah kita butuh supir-supir yang baik lah. Supir yang baik. Saya kira Gus itu pikiran saya loh ya. Saya kira-kira panjenengan setuju nggak? Iya, betul. Bukan bubarkan DPR tapi ditiadakan aja lah. Gitu loh. Dewannya ada. Dia tempat kumpul, tempat bikin undang-undang segala macam. Kan legislatif harus ada. Tapi manusianya tidak perlu dipilih menghabiskan sekian dana, kerja 5 tahun, dibayar sekian banyak, disuruh jalan-jalan ke luar negeri, gitu. Rapatnya tuh dibayar juga. Loh, selama ini gaji buat apa? Kan di antara kerjanya kan rapat, dibayar lagi. Ke daerah dibayar lagi. Ya apa nggak nih? Habis duit kita. Nah itu belum nanti kabinet. Di kabinet itu gonta-ganti terus namanya. Tiap pemilu. Dulu ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ganti. Ya kan? Dulu kan namanya apa sih dulu? Mendiknas ya kan? Depdikbud. Ganti lagi. Diknas. Ganti lagi. Itu merubah semuanya itu. Bayangkan. Gedungnya, pelangnya diganti, kopnya diganti, stempelnya diganti, bajunya diganti, udah makhluknya diganti pula yang nggak jelas itu. Itu merubah nomenklatur itu udah luar biasa. Itu. Berapa duit itu? Ya, berapa duit itu hanya untuk gitu-gitu aja, yang nggak ada substansinya. Nggak ada substansinya. Itu juga mau diganti apapun namanya itu juga. Nah, coba lihat Gusti Allah. Dari dulu sampai hari kiamat, Jibril, Mikael, Israfil, Israel itu aja nggak ganti-ganti itu. Profesional tapi masalahnya kan. Nah tapi memang apa ya? Harus terus dirumuskan ini kayak bahwa harus semuanya juga bagaimana harus ada kajian ulang tentang ketatanegaraan ini, baik tentang partai politikan maupun juga tentang eksistensi DPR ini terus secara masif disampaikan kepada masyarakat supaya memang akhirnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Sebelumnya ya tidak terlalu butuh besar, tidak terlalu butuh banyak, yang penting sedikit tapi efektif, efisien dan seterusnya itu. Dan memang selama ini kan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh DPR itu tidak memihak ke rakyat, karena mereka bukan wakil rakyat, wakil komplek DPR. Dia hidup di komplek, tinggal di komplek, tiap hari ketemu dengan teman sesama orang komplek juga. Dan wakilnya ini, jelas wakilnya partai, bukan wakil rakyat. Seperti yang jelas disampaikan ketika Pak Mahfud sama Bambang Pacul itu. Ketika masalah undang-undang perampasan aset itu, katanya kita ini Korea ini ya terserah bosnya gitu. Jadi seperti itu. Iya, saya berharap sih para ilmuwan, para ulama, lintas agama coba memikirkan bersama-sama tentang ini. Dan sebenarnya banyak ya gagasan kita. Kita banyak gagasan insya Allah, tapi masalahnya kita bukan orang tukang minta bertemu dengan pejabat. Tapi kalau mereka mau bertemu insya Allah ada masih orang-orang yang memikirkan negeri ini dan konsepnya bisa diuji. Insya Allah masih ada. Nah, tapi ya namanya barang berharga itu kadang-kadang memang disimpan tidak kelihatan. Jadi tenggelam lah. Justru yang nampak-nampak itu yang ruwet-ruwet itu. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ya, tetap kita akan khair-khair aja. Kita akan terus mengatakan apapun yang terjadi baik buat kita. Kita tidak boleh pesimis ya. Percayalah bahwa selama masih ada sekelompok orang yang menginginkan kebaikan, Tuhan pasti memberikan itu. Maka jangan semuanya ikut marah, jangan semuanya ikut kecewa, walaupun kecewa. Jangan semuanya menampakkan kekecewaan, walaupun ada kekecewaan. Cobalah ada di antara kita yang ketika kecewa lapor kepada Sang Pencipta,
dan minta supaya kekecewaan itu dihilangkan, dan itu kita minta untuk seluruh penduduk negeri ini. Insya Allah masih ada orang-orang seperti itu. Ya memang sulit orang seperti itu untuk apa namanya, untuk mau mengemis, sulit ya. Nah mereka memang sudah terlanjur menjadi orang-orang yang seperti Ibrahim lah. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kerjaan dia hanya, ya siapa yang ikut saya, dia golongan saya. Allah yang tidak, mohon diampuni. Itu dia seperti itu. Walaupun mengecewakan tetap dimintakan ampun. Sama Nabi Isa kan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau orang-orang yang jahat itu kau siksa, itu kan hambamu juga lah, janganlah gitu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa, dan tetap bijaksana, nggak akan disebut Tuhan yang lemah, tetap perkasa. Jadi seperti apapun kecewanya, kita doakan supaya berakhir dengan kebaikan. Amin, amin, amin. Banyak gagasan-gagasan kita dari DKMN misalnya, daripada suka, insya Allah banyak, tapi biarlah kita tetap diam dalam doa. Itu aja. Paling tidak saran-saran seperti ini kecil aja. Masyarakat, ayolah. Sebenarnya bisa jadi kalian lebih bahagia daripada orang-orang yang memberitahu pada kalian bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan mari kita marah. Bisa jadi sebenarnya kalian lebih bahagia. Cuma rumahnya saja mereka yang besar. Hatinya sempit kok. Jadi mudah-mudahan kita semua anak-anak bangsa diberi pemimpin kita yang sedang mengurus negeri ini kesabaran, kesungguhan, dan kasih sayang pada kita semuanya. Berdoa. Nah, jangan ada di antara kita yang saling menzalimi. Ya, yang sudah ya sudah. Ya, yang menjarah-menjarah ya sudah, dikembalikan aja gitu kan. Sebab kalau tidak nanti kan khawatir orang yang awak yo anak. Betul. Allah pasti akan balas kita. Tolonglah kita kembalikan baik-baik. Itu juga sudah menakutkan mereka kok. Ya benar, itu katanya milik rakyat, betul, tapi rakyat yang mana kan nggak tahu. Kembalikan ke negara gitu kan. Mungkin akan bagus kalau satu saat yang penjarahan kemarin itu kumpulkan aja di Senayan, kumpulkan ya, di Melkin, diambil dari rumah siapa. Itu nanti akan jadi tontonan luar biasa kan, jadi berita besar juga. Oh rasepi rokok nggak seberapa lah. Kita kan nggak bisa ngangkat mobil juga kan, paling-paling cuma TV, kulkas juga nggak kuat. Ya kecuali kalau jam yang 11 miliar tuh. Alhamdulillah sudah dikembalikan juga ya toh. Ya, paling tidak kita sudah memberitahu pada orang bahwa oh ternyata uang rakyat selama ini digunakan seperti itu toh. Ini dia penumpang yang bikin berat perahu kita, kapal kita ini. Sudah saatnya turunkan paksa. Hasil undian ternyata yang bikin berat negeri ini adalah gaji yang ditambah 50 juta sebulan. Udah turunkan aja penumpang itu. Selesai. Ada pesan terakhir, Gus Mujib? Sama ya? Mari para pemirsa sekalian, ini bincang-bincang santai aja, nggak terlalu serius, tapi jangan dianggap main-main, karena kami tetap berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan aqwalul ulama, bimbingan para ulama, dan kami adalah orang-orang kecil yang setiap saat bertemu dengan rakyat-rakyat di bawah, dengan saudara kami yang tidak berpunya, juga bertemu dengan ulama-ulama yang bijaksana, yang tulus, yang tidak pernah banyak memikirkan dunia. Insya Allah lisan dan hati mereka bersih untuk kita semua. Sekali lagi mari kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan semua para menterinya, para pejabat yang sedang mengurus negeri ini benar-benar dibesarkan kasih sayangnya untuk rakyatnya. Amin. Dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Mari kita saling memaafkan semua dan kita buka lembaran baru. Insya Allah tadi saja matahari terbenam dan gelap, besok pagi dia akan terbit segera. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.